Selamat siang, Francisca. Mana yang lain nih teman? Ini kita tunggu. Siang, Bapak. Ya. Kita tunggu ya 5 menit lagi temannya. Selamat siang Jaka. Oke, 3 menit lagi kita mulai ya. Berapapun yang ada. Ya, agak lambat tadi saya sedang mengajar di kelas 12 untuk kewiraannya. Ya, jangan lupa absen dulu yang belum absen. Ya. Linknya udah ada di grup ya, linknya. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Yuk. Iya, nggak tahu. Oke, selamat pagi semuanya. Kita masuk ke dalam pelajaran kewirausahaan, udah masuk ke bab kedua. Jadi untuk PTS-nya, ya di bab yang kedua ini, kita PTS-nya itu dari bab 1 dan bab 2. Makanya hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran yang ke bab kedua tentang kewirausahaan dan ruang lingkupnya. Ya. Jadi kita akan belajar beberapa hal ya tentang kewirausahaannya, yaitu pengertian berpikir perubahan, ya, mindset menggunakan perilaku, mengubah pola pikir, manfaat berpikir perubahan, pola pikir entrepreneurship, hambatan persepsi saat mulai ya, dan menjalankan usaha. Nah, kira-kira suara saya kedengeran nggak nih? Dengaran, Pak. Dengar ya? Oke. Kita juga akan masuk ke dalam mentransformasikan persepsi ya, jadi kreativitas finansial entrepreneur. Nah, di sini kita sudah masih teori. Nanti di bulan berikutnya kita sudah praktek bagaimana kita mengkreativitaskan finansial. Jadi sudah mulai masuk ke dalam hitung-hitungan ya, angka-angka untuk memulai suatu bisnis, modal untuk permodalan ya. Jadi kita butuh modal apa dan alat-alatnya apa saja
yang harus kita penuhi untuk membuat suatu usaha, ya mulai dari usaha kecil, menengah sampai usaha yang skala besar. Ya, jadi seperti itu. Ini kita akan bahas. Nah, untuk pada saat di bab yang kedua ini tentang bagaimana kita berpikir, ya persepsi kita dalam hal berpikir. Nah, pasti manusia yang dikatakan manusia, ya manusia yang mau berusaha adalah manusia yang memiliki akal, yang memiliki pikiran. Jadi bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana kita bisa membuat ide atau kita bisa membuat tujuan hidup atau visi misi dalam berusaha atau berwirausaha. Jadi kita mulai yang pertama itu dari diri kita sendiri dulu. Ya. Kenapa dimulai dari diri kita sendiri? Ya karena berpikir itu bicara tentang perubahan. Ya, jadi perubahan itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Jadi dari mindset, dari perilaku kita, ya pola berpikir kita harus ubah. Kita harus berubah itu semua dimulai dari diri sendiri, ya untuk memulai usaha. Nah, usaha seperti apa? Usaha itu bukan hanya bisnis, tapi usaha diri kita mau nggak diri kita maju, mau nggak diri kita menjadi diri yang kreativitas, mau nggak diri kita memiliki ide-ide yang cemerlang, mau nggak diri kita bisa menjadi solusi untuk orang lain. Nah, itu dulu. Kalau produk kita, kalau usaha kita, ya kita mau menjalankannya dengan baik dan benar, yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa merubah diri kita, pasti kita juga bisa merubah orang lain. Kalau kita bisa memberikan solusi untuk diri kita, pasti juga kita bisa memberikan solusi untuk orang lain. Jadi relevansinya apa tentang kewirausahaan dan ruang lingkupnya dalam segi berpikir ini, dari pola pikir ini. Jadi relevansinya adalah bahwa ketika kita memiliki etika dan perilaku dalam kita berwirausaha, ya baik di sekolah, kejuruan yang sekarang ini di SMK PGRI 29, kita akan mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai secara luas, konteks luas kewirausahaan itu. Ya, jadi kita sudah mengidentifikasikan, kita sudah mengelompokkan, nah kita membagi beberapa potongan-potongan kecil dalam bisnis kita. Dimulai dari apa? Dari skala kecil, baru kita naik nanti ke skala menengah, dari skala menengah baru kita naik lagi ke skala besar. Nah, pasti semua orang mau punya perusahaan yang besar. Nah, kita akan lihat bagaimana kita bisa mencapai capaian bisnis yang besar itu. Nah, kita harus handal, kita harus cakap, kita harus memiliki kesadaran, kita harus memiliki orientasi. Nah, hal-hal seperti itu kita akan pelajari ya untuk langsung praktek supaya kalian mengerti dan paham. Oke, di dalam pengertian berpikir ya, di dalam berpikir melalui satu perubahan, mau merubah mindset. Kalau kalian belajar di awal-awal kewirausahaan, kalian lihat lagi ya, kalian yang belum masuk ke dalam classroom, masuk ke dalam classroom, di sana ada yang namanya mental block, yang merubah pola pikir, merubah mindset. Jadi kita akan berpikir itu ya secara mental block kita harus dirubah, harus perubahan. Jadi berpikir itu adalah proses kita memanipulasi data atau proses kita memanipulasi namanya fakta dan informasi untuk membuat keputusan supaya kita bisa bertindak, supaya kita bisa berperilaku. Ya, jadi berpikir itu ada proses manipulasi. Jadi data yang ada dalam kepala kita, data yang ada di dalam otak kita, yang ada informasi di dalamnya, itu kita harus memanipulasinya, kita harus mengolahnya sedemikian rupa sehingga mendapatkan satu tindakan atau perilaku. Makanya di dalam di dalam pelajaran kurikulum K13 itu ada yang namanya KI 4 atau KD 4, kompetensi dasar tentang yang namanya keterampilan. Nah, jadi keterampilan itulah yang menjadi gongnya. Nah, apalagi kita SMK. SMK itu adalah yang dinilai itu adalah keterampilannya, sesuatu hasil karyanya. Ya, namanya kejuruan, ada sesuatu yang dibanggakan dari segi produknya, apa yang bisa kalian buat. Lalu perubahan seperti apa dari pola pikir yang ada ya untuk kita mau
berpikir mendapatkan perubahan-perubahan itu, yaitu dari kemajuan. Jadi orang yang mau maju, orang yang mau berubah adalah orang-orang yang akan sukses di masa depannya. Kenapa bisa dikatakan sukses di masa depannya? Orang-orang yang berubah, orang-orang yang memiliki kemajuan dalam pola pikir, pasti. Karena apa? Dia melihat perkembangan zaman pun berkembang. Makanya otaknya, daya pikirnya, mindsetnya itu juga berkembang. Seiringnya waktu dengan kemajuan teknologi, seiring waktu juga pola pikir kita berubah. Ya, sama seperti dulu kita belajar masih di kelas tatap muka. Nah, mulai ada masa pandemik ini, kita diajar untuk merubah mindset kita. Oh, kalau ada pandemik ini kita nggak bisa belajar. Mulai orang menciptakan yang namanya aplikasi Zoom, tatap muka, yang namanya virtual. Ya, belajar secara virtual seperti ini, tatap muka tapi di dalam dunia online. Nah, itu perubahan-perubahan inovasi dalam segi teknologi. Begitu juga di dalam kewirausahaan. Tadi saya sudah kasih gambaran juga di kelas 12. Sekarang kita sudah menuju yang namanya 4.0. 4.0 itu apa? Era bisnis yang menggunakan sistem robotik. Ya, semuanya diganti oleh robot. Ya, walaupun ada beberapa instansi yang masih menggunakan orang. Ya, kayak sekarang kalau kalian pergi naik mobil atau go-kart, atau kalian berkendaraan roda 4 masuk jalan tol, itu udah nggak ada lagi yang namanya orang yang narik-narikin karcis untuk bayar, tapi udah mesin. Kalian mesti tap, ya kartunya di tap langsung pintunya terbuka. Nah, orang-orang yang jaga di pintu tol itu udah bukan lagi orang, udah bukan human, tapi udah robot, udah sistem. Nah, seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu yang membuat kemajuan teknologi yang ada. Sehingga apa? Mau tidak mau kita dituntut harus lebih produktif. Ya, lebih produktif lagi. Sekarang semuanya ada di dalam genggaman kita. Apa itu? Handphone, smartphone kita udah ada di genggaman kita. Nah, yang kemarin yang ikut seminar itu dikasih tahu ya bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk kita lewat apa? Lewat sosial media, lewat internet. Nah, karena kemajuan itulah yang kita gunakan. Dengan internet kita bisa jualan sampai ke Papua. Dengan internet kita bisa jualan sampai ke luar negeri. Nah, kita nggak perlu datang ke luar negeri, ke Malaysia untuk menawarkan produk kita. Tetapi secara sosial media, kita bisa menawarkan produk kita dari Indonesia ke seluruh dunia. Nah, itu jadi pola-pola pikir itu jangan sempit, jangan pendek, tapi terus harus berkembang. Perubahan itu berkembang seiringnya waktu dan seiringnya kemajuan teknologi yang ada. Jadi mindsetnya mesti dirubah, pola pikirnya mesti dirubah, bagaimana kita memandang teknologi yang ada. Terus ada pertanyaan juga, bagaimana modalnya? Saya mau usaha. Nah, kemarin sudah digambarkan, modalnya itu cukup 45.000 sampai 100.000 kita bisa menghasilkan untungnya sampai 2 juta. Kemarin diajarkan hitung-hitungannya seperti apa. Nah, itu juga nanti kita akan belajar. Jadi modal itu bukan hanya secara material, yaitu uang, tetapi modal itu juga butuh tenaga kita, waktu kita. Itu sudah modal, sudah cukup. Ya, kemauan kita itu sudah cukup sebagai modal kita. Ya, jadi ada usaha dulu dalam hidup kita dari diri kita sendiri. Mau nggak kita menjadi pengusaha? Mau nggak kita jadi entrepreneur? Ya, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanya sampai di sini? Saya masuk sudah sampai poin yang pengertian ya, juga di dalam poin mindset ya, perilaku kita. Ya, bagaimana kita mengubah pola pikir juga, tadi sudah saya juga sampaikan ya, perubahan-perubahan. Nah, di sini ada yang namanya tokoh-tokoh ya, pionir-pionir tentang kewirausahaan dari Khadijah yang mengatakan bahwa berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa. Jadi begitu orang mengalami satu kendala peristiwa, pasti otaknya mulai berpikir, oh saya harus begini, saya harus begini, saya harus melatih ide-ide cara saya untuk mengalami satu perubahan. Terus yang kedua juga ada yang namanya Vincent Gaspers. Vincent Gaspers ini
mengatakan bahwa pola pikir itu perubahan bagian terbesar dari kenyataan bisnis. Jadi kalau bisnis kita mau berubah, bisnis kita mau besar, ya kita harus menerima kenyataan kemajuan teknologi yang sekarang. Ya, harus juga merubahnya, strateginya juga harus kita rubah. Ya, jadi pola pikir itu adalah memberikan satu perubahan di dalam diri seorang dengan adanya kemajuan, ya perubahan satu peristiwa yang ada. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan di sesi ini kewirausahaan tentang pola berpikir atau mindset berpikir? Ada yang mau ditanya? Semuanya bisa berpikir kan? Atau ada yang nggak bisa berpikir di sini? Bisa, Pak. Bisa, Nah, kan? bisa. Semuanya bisa berpikir. Kalau semuanya bisa berpikir berarti kalian memiliki akal. Ya, akal. Bagaimana caranya saya mau naik ke atas? Gunakan akalnya. Bagaimana cara kita mau naik ke atas? Satu, kita perlu yang namanya tangga untuk naik. Nah, itu kita sudah berpikir. Bagaimana kita menciptakan solusi nih? Kita punya ide. Bagaimana orang bisa dari satu tempat ke tempat yang lain? Idenya apa? Oh, kita harus membuat satu kendaraan, ya, untuk memudahkan orang. Nah, itu kita sudah berpikir. Ya, bagaimana caranya orang supaya bisa menyimpan uang dengan aman. Ini nenek. Iya itu. Ya, sudah otomatis langsung seperti itu. Oke, nah untuk bahan kewirausahaan pada hari ini itu sudah ada di Classroom. Jadi waktu kalian isi absensi, ya link absensi, segera isi link absensinya. Yang belum bergabung di Classroom, segera bergabung karena minggu depan kita akan ulangan kewirausahaan. Ya materinya sudah ada di Classroom nanti minggu depan, ya. Karena linknya itu link ulangan hariannya akan saya bagi di Classroom. Jadi untuk kalian yang belum masuk di Classroom, kalian nggak bakalan bisa ikut ulangan. Bagaimana caranya? Ya link di absensi itu ada untuk masuk ke Classroom untuk kewirausahaan. Nah, ulangan itu menjadi kisi-kisi juga untuk kalian PTS. Ya, penilaian tengah semester itu ada juga kisi-kisinya dari ulangan yang akan ada. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya sampai sesi ini? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sesi ini tentang berperilaku, ya, berpikir, dan juga dalam kewirausahaan tentang pola pikir ini. Oke, demikian sesi penjelasan saya untuk kewirausahaan dalam memiliki pola pikir dalam berbisnis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan, masuk ke dalam sesi ulangan. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.